Hai, thank you loh. Gue udah diundang di vlog dirimu, Nova. Nova Tanjung, thank you so much Nova. Diundang tapi aku syutingnya di rumahnya kamu. Dasar songong banget ya gue. Thank you loh mampir ya. Ini best kalian bisa entertainment. Oh iya. Katanya Kak Rizky juga punya YouTube channel ya namanya? Oh iya, YouTube channel aku Breeze Entertainment. Jadi Breeze Entertainment. Tolong di subscribe ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu tentang hidup di belakang layar entertainment, subscribe. Nah, padahal kebalik harusnya aku yang promo. Dasar. Iya, sama-sama loh. Gimana No? Nah, gini Kak, kakak kan kerjanya di manajer artis ya, jadi manajer artis. Nah, kakak udah banyak nih megang artis kan. Suka dukanya tuh gimana sih? Sebenarnya banyak ya, banyak suka dan duka. Tapi sebenarnya udah banyak sukanya sih ya. Kalau sukanya pasti dapat. Bener nih. Bener. Kalau duka nggak banyak. Duka ya. Ya, cerita aja nggak apa-apa. 40% lah ya, sukanya 60%. Karena kalau dibilang suka, ya pasti kan. Dulu kan basicnya aku kan karyawan TV kan, talent koordinator TV. Oh dulu pernah di karyawan TV juga. Jadi talent koordinator. Emang kalau talent koordinator kan kerjanya kita kan ngurusin artis, nego budget artis gitu kan. Dulu zaman kita kerja jadi talent TV tuh, gue kalau ngeliat artis bayarannya segini tuh kayak wow, ini honor gue sebulan kerja nih gitu kan. Kapan ya gue bisa kayak gini gitu kan. Dan alhamdulillahnya ketika sekarang gue jadi manajer artis, itu terjadi dalam diri gue. Alhamdulillah. Jadi gue bilang, tapi pada saat sebelum pandemi ya, pada saat itu kan artis Breeze Entertainment sih alhamdulillahnya jobnya ada terus gitu kan. Jadi sempat mengalami masa itu. Tapi sekarang memang lagi sepi job kan, lagi pandemi. Karena pandemi. Kan. Iya. Jadi ya itu lebih ke sukanya seperti itu, tiba-tiba yang dapat uangnya jadi lebih besar gitu, jadi manajer artis. Terus juga kita banyak sering ketemu sama klien, jadi kan nambah relasinya makin banyak karena kita langsung meeting langsung sama karena nge-brand langsung kan ketika artis kita jadi endorsement atau brand ambassador. Terus kalau misalnya dukanya ya paling kadang-kadang kita kan jadi manajer artis harus nyatuin 2 kepala kan. Apalagi artis manajemen aku yang eksklusif ada 8. Wow, jadi aku harus nyatuin kepala aku yang satu dengan 8 kepala ini. Wow. Kita kan harus kawin kan antara si artis sama manajernya kayak orang benar-benar lebih dari pacaran kan. Jadi kadang kita ngejual orang yang kita jual. Kalau kita ngejual barang ada barangnya, nah ini orang kayak seolah-olah orang pikirnya human trafficking kan. Belum yang satunya, aku pengen begini, terus yang satu laginya, oh nggak boleh, saya nggak mau kayak gitu. Terus itu dukanya. Iya, jadi aku pengennya begini, artisnya nggak mau begini, padahal kita udah tahu yang menurut kita bagus di TV. Sebenarnya kita bekas orang TV dan entertainment juga. Tapi alhamdulillah lagi juga rata-rata artis aku juga nurut, aku percaya. Udahlah pokoknya gue percaya sama lu. Untuk masalah nego harga rata-rata artis aku semua pada percaya karena kan nggak ada yang mudian gitu. Mudi sih pasti ada ya, apalagi artis aku yang sebenarnya cewek ya. Kalau cewek kan pasti kan ada moodnya gitu kan, mudinya. Tapi ya udahlah, kalau aku mikirnya mungkin karena kita udah terbiasa tuh jadi talent koordinator TV ya. Zaman aku dulu di Trans TV pegang program Door to Show, tau gak sih? Door to Show ya. Kamu udah lahir belum ya? Aku udah lahir. Aku nggak muda-muda banget. Oh oke. Ya pokoknya aku udah tahu itu Door to Show. Iya, aku nggak ada pegang program dulu Door to Show. Hostnya Bunda Dorce dengan program stripping yang setiap hari bintang tamunya ada 5. Dulu kakak di Trans TV tuh sebagai talent koordinator. Jadi kita udah biasa ngurusin orang dengan berbagai karakter, dan di Door to Show itu yang diundang itu bukan hanya narasumber biasa. Karena kita mengundang presiden juga, aku pernah undang Pak Gus Dur, artis-artis, Kapolri juga pernah kita undang. Jadi kita udah banyak relasi lah ya. Yang ngadepin berbagai karakter orang yang berbeda-beda. Iya, karakternya. Jadi bagi aku sebenarnya ya untuk mengatasi mood orang artis itu ya so far sih alhamdulillahnya udah bisa teratasi lah. Ini aku mau nanya yang soal itu, ada artis-artis yang apa? Ini gak apa yang ketanya ya? Artis-artis yang katanya yang kru TV bocorin ribet. Ya ada artis ribet, artis yang kayak gini kayak gitu. Itu menurut kakak tuh gimana sih? Sebenarnya kemarin krunya itu sempat collab di channel aku loh. Coba belum nonton, coba lihat. Dia langsung collab di channel aku karena aku kebetulan orang di belakang layar kan. Jadi dia kebetulan jadi tamu aku. YouTube channelnya tolong di subscribe. Breeze Entertainment. Breeze Entertainment. BRIZ Entertainment. Breeze Entertainment. Nah kalau menurut aku sebenarnya gini loh, makanya aku udah ngobrol sama anaknya langsung juga sih. Tapi memang aku kemarin tayangin cuma lebih ke dia bercerita tentang artis-artis yang menurut dia baik. Karena kan kemarin yang viral di Twitter kan kayak soal netizen taunya tuh artis kok buruk-buruk semua ya gitu kan. Atau Nova dengarnya begitu? Ya aku dengarnya malah yang buruk-buruknya, belum. Nggak tahu yang bagusnya. Iya nggak tahu yang bagusnya. Nah, aku belum nontonnya konten aku ya. Nanti nonton, habis ini nonton. Ini dibahas juga sebenarnya sama si namanya Aldi kan. Aldi juga cerita ternyata banyak juga artis yang baik. Jadi klarifikasi di channel aku. Tapi bagi aku pribadi juga, selama aku jadi talent koordinator TV dan habis itu sekarang aku juga jadi manajer artis. Emang sebenarnya
mau artis, mau pekerja apapun yang bukan artis, pasti kan di kantor juga ada orang aja yang baik dan kurang baik atau yang nyebelin pasti iya, kan. Pasti ada kayak gitu. Iya kan. Nah, cuman mungkin kalau menurut aku karena dia public figure, jadi dia terekspos gitu kan. Apalagi dia public figure yang banyak dikagumi oleh orang-orang dengan berfollower banyak itu dan orang kepo kan siapakah orangnya gitu kan. Langsung dicari Instagram. Langsung. Tapi jujur sebenarnya aku pun kan dulu kan kurang lebih aku jadi talent TV itu 6 tahun. Wah, lama juga 6 tahun kan. Aku pun pernah dalam kondisi yang menghadapi artis-artis yang ya secara itu emang menurut aku kurang baik. Jadi memang aku pernah ngadepin di mana kondisi ada artis yang ya pastilah namanya artis, ada ya lah yang ribet ya, tapi aku sih bisa ngatasin. Tapi menurut aku pernah dalam satu kondisi ada artis yang menurut aku kurang faedah lah gitu kan. Gitu itu jadi di mana waktu itu aku tanda tangan kontrak, gitu si artis tersebut jam 12 malam harus pulang. Tapi kan berhubung tahu sih kadang syuting di lapangan kan hujan atau apa segala kendala tiba-tiba sampai jam 12 lewat belum pulang. Tiba-tiba dia nyari aku si artisnya itu, terus tiba-tiba dia langsung, mana tadi kontraknya disobek dong. Disobek, kenapa disobek? Lu kan masih polos ya, soalnya kan gue masih baru kerja gitu kan. Oh itu yang waktu kakak baru jadi awal-awal jadi talent gitu kan. Ternyata katanya ya dia sobek kontrak supaya kan setelah apa-apa kalau mau di-shoot kan nggak bisa kan di kontrak. Saat itu aku langsung lapor bos aku. Tapi aku dulu belum viral sosial media kan. Jadi ya udah aku lapor bos aku bilang, si artis ini sobek kontrak kalau dia kabur di gini gitu kan. Terus? Tapi sekarang artisnya udah nggak ada lagi juga sih di TV. Gitu kan. Berarti itu bisa termasuk bad attitude. Tapi sebenarnya itu mungkin salah satu dari beberapa artis. Tapi menurut aku artis yang baik banyak loh, banyak banget. Bukan cuma buruk aja ya. Bukan, tapi menurut aku tadi aku bilang mau kerjaan itu mau artis, mau itu dia karyawan apapun, pasti kan ada yang begitu-begitu yang aneh-aneh kan masih ada kan. Yang artis yang baik juga banyak, yang kayak kemarin mungkin Aldi juga cerita gitu kan, kayak Raffi Ahmad Nagita, menurut aku itu attitude-nya bagus banget. Bagus, ya. Aku juga sempat collab juga kan di channel aku baik gitu kan. Sampai orang-orang punya juga. Kapan aku bisa collab? Jadi emang maksudnya mereka mau bahkan mempromosiin di story-nya. Di story. Kalau supaya swipe up itu nggak bayar loh padahal. Iya, baik ya. Makanya menurut aku itu emang baik. Jadi makanya menurut aku wajar bediknya lancar. Juga ada artis yang suka traktir makan. Wah, itu aku pengen banget ditraktir. Tapi aku juga dulu pernah ikut artis juga. Itu baik banget soal uang. Mbak Nunung ya? Iya. Gitu. Nanti collab di channel aku ya bahas tentang Mbak Nunung ya. Boleh. Tapi harus dipromoin juga dong. Oh iya dong, pasti dong. Iya, nah itu kan Mbak Nunung tuh orangnya pokoknya baik banget. Dia tuh nggak pernah perhitungan lah soal uang. Ya artis, ya memang bener artis tuh masih banyak yang baik, nggak cuma bad attitude aja. Masih ngajak liburan ke Bali, DRL. Ya aku nanti ungkapinnya di channel kakak aja. Oh iya boleh. Iya. Nambah. Boleh. Iya. Nah itu. Pak nanti langsung ya Pak. Di sini loh boleh. Nah terus jadi kakak tuh sekarang udah menuai hasil dari jadi manajer artis itu ya? Iya sekarang udah banyak apa nih penghasilan? Ya begituannya sekarang ya ibaratnya ya cukup lah semuanya bisa. Walaupun rumah, sekarang di pandemi gini rumah udah semua banyak yang digadai. Gimana sih kak? Aku tuh gak punya pendapatan, kenapa jadi gadai? Gitu. Gara-gara banyak tunggakan yang harus nggak bisa dibayar. Maklum. Iya syukuri aja. Yang pasti sekarang nggak pernah kekurangan lah dari dulu sebenarnya nggak pernah kekurangan juga sih dalam makan segala macam, cuman sekarang udah nggak ngekos lagi. Dulu kan ngekosnya tahu sih di gang. Gang kalau misalnya orang tua sih bilang itu adalah gang kecoa dan tikus. Kalau malam-malam kita harus was-was dengan mencari mana kecoa dan tikus gitu kan. Iya. Udah melewati itu lagi. Gitu kan. Ya alhamdulillah. Tapi nih sekarang aku seneng banget loh bisa di rumahnya Kak Rizky, gede lumayan gitu. Kalau buat aku gede ya ini. Terima kasih. Ini base camp anak-anak bisnis entertainment juga. Jadi kalau anak-anak manajemen aku pada ngumpul zaman sebelum pandemi kita meeting apa segalanya brainstorming di sini. Ini aku mau nanya lagi nih Kak. Pendapatan terbesar seorang manajer. Namanya aku juga lupa ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau aku bilang ya, saat artis itu pendapatan terbesar itu ketika dia menjadi seorang brand ambassador. Ketika dia menjadi brand ambassador itu kan makanya semua artis rata-rata ngejar buat jadi brand ambassador. Karena itu kan nominalnya kan balik lagi itu pindah-pindah kita sebagai manajer untuk negosiasi. Itu kontraknya per
per tahun ya? Kontraknya ya tergantung kita nego, rata-rata minimal per 6 bulan lah ya. Tapi kalau tapi rata-rata kalau brand ambassador itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi kita udah dapat duit 1 tahun di muka nih, kita belum kerja udah dapat uang di muka gitu kan. Itu yang paling besar tuh berapa? Boleh tahu nggak kan? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Ya yang masih bisa beli bakso lah ya. Iya, bakso berapa mangkok lah ya. Aduh, sama abang-abangnya kali. Iya, yang pasti ya alhamdulillah lumayan lah maksudnya. Tapi yang pasti kalau jadi brand, menurut aku kerjaan jadi seorang artis itu rata-rata mereka pada ngejar jadi brand ambassador, karena emang brand ambassador itu adalah ibaratnya kalau artis sudah lumayan punya nama, pasti ya minimal mobil mah dapat lah ya. Iya. Si artis tersebut. Tapi manajernya kan cuma berapa persennya doang. Tapi ya. Tapi kan tetap disyukuri kan. Disyukur. Ya ajarin dong Kak, aku jadi manajer. Oke, siap. Sih kamu ajarin. Lagi. Sebenarnya artis yang cari manajer atau manajer yang cari artis sih Kak? Nah, ini ada 2 jenis nih manajer. Ada jenis manajer yang sifatnya sering talent scouting. Talent scouting adalah dimana si manajer itu dia kadang-kadang suka ke mall atau ke tempat-tempat kafe atau apa buat mencari bibit-bibit baru. Karena dia nyari kan punya kafe atau orang-orang yang berbakat di kompetisi apa. Ada juga manajer yang aksi datang sendiri, termasuk gue. Ya kebetulan gue beruntungnya adalah karena mungkin kan bekas kerja di TV. Jadi kan karena relasi artisnya udah ada, mereka keras sama kita gitu kan. Jadi tapi kan ada beberapa orang juga manajer yang agency, misalnya ada juga istilah agency kan. Agency itu kan dia nggak pernah kerja di TV atau di mana kan, dia pengen jualan artis kan nggak tahu dapat artis dari mana kan, dengan talent scouting itu. Tapi sebenarnya ada juga yang orang udah punya pengalaman di entertainment, karena kayak aku punya beberapa teman-teman manajer yang kerja di PH, dia memang juga ada juga talent scouting juga dari mall terus dibawa casting. Karena apa dia talent scouting? Cari dari bawah dulu ya. Cari dari bawah, buat dari nol, buat dia naikin, karena dia waktu zaman di PH-nya pun sudah terbiasa cari artis buat diorbitin di PH-nya dengan cari-cari di mall. Kalau kamu nonton sinetron di TV sekarang banyak muka siapa, muka baru fresh gitu. Iya, kan? Tapi sekarang untuk jadi artis tuh gampang loh Kak. Kayak misalkan pengen bikin video apa tiba-tiba viral gitu. Itu menurut tanggapan Kak Rizky gimana sih? Benar sih, karena yang kalau aku lihat sekarang memang jadi artis di sekarang sama di kita dulu ya jauh lebih gampang sekarang ya. Iya. Kalau dulu kan orang datang mau menjadi artis tuh harus casting, bekerja keras dulu. Iya, tuh ada manajemen main foto terus kita lihat ini siapa lihat deh. Maksudnya pasti dulu orang kadang tuh kita talent kreatif tuh ini siapa. Kalau sekarang nggak usah ini siapa, lihat aja akun Instagramnya, akun TikToknya, itu akun YouTube-nya. Kalau dia ada yang lucu dikit pasti udah nggak usah casting lah, semua kan syuting. Bener. Iya kan. Tapi itu justru nggak bertahan lama kalau menurut gue. Oh iya, harus dari bawah dulu. Iya, tapi mungkin juga dia bertahan lama, tapi kalau dia bisa mempertahankan eksistensinya atau dengan manajemen yang benar. Gitu. Oh iya Kak, kalau manajer artis tuh berkewajiban cari job buat artis nggak sih? Itu menurut aku dibilang wajib sih sebenarnya nggak wajib banget, tapi memang itu salah satu tugas dari seorang manajer artis. Karena gini, kalau menurut aku, kalau aku selalu membrainwash artis-artis aku di manajemen itu selalu, lo harus bikin sesuatu dulu. Jadi misalnya lo bikin karya, entah itu sekarang kan karya bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, atau akun YouTube. Kata aku kebetulan Denny Darko kan akun YouTube-nya juga lumayan. Oh Kakak pegang Denny Darko? Iya, dan aku manajemen aku juga kan. Dia berapa kali sering trending juga, dan juga dia juga bikin juga sama dia punya 2 channel YouTube, Denny Darko sama Takasat Mata. Yang sama Frisly Herlin itu. Iya, kamu pernah collab ya? Iya. Aku pernah collab sama Frisly. Jadi dia tuh kalau menurut dia sering bikin konten yang trending gitu kan. Jadi otomatis dengan dia bikin konten dan konten itu bagus, itu dia membantu pekerjaan seorang manajer. Karena apa? Orang TV otomatis nanti ngontek ke aku. Datang sendiri jobnya. Iya kan? Tapi kita sebagai manajer juga bantu juga. Berusaha juga. Bikinin strategi manajemen. Kalau aku kadang-kadang bikin nih, kadang-kadang aku punya chef kan, chef Billy, ada siapa, aku bilang, oke, gue mau bikin dia itu, gue pokoknya sasarannya adalah gue harus masuk TV program A B C D F, nanti gue follow up tuh ke produser-produsernya. Oh, mau gue punya ini, selalu naik di TV. Akhirnya gue bilang, jangan naik di TV, dia naikin di sosial media. Tapi gue bilang, kita kerja sama sih sebenarnya antara dan manajer. Gue udah bantu lu naikin TV, lu bantu dong posting-posting yang bagus-bagus di Instagram. Jadi nggak cuma kerja sendiri gitu kan, jadinya berat ya. Iya, jadi tadi aku bilang makanya asisten manajer harus kawin. Bener-bener kita nggak bisa, lu tugas tuh cari manajer, gue cuma duduk manis nunggu job dari lu, nggak bisa kalau menurut gue. Terus harus bisa juga ngelihat yang, oh ini nih bertalenta, oh ini enggak gitu, harus bisa ya. Harus bisa. Kita berada dalam arti, nih si artis ini bisa masuk nih kalau di program acara ini. Tapi kalau ini kadang-kadang ada artis juga, artis di manajemen gue kadang-kadang, Ki masukin dong gue ke acara program ini.
dalam hati gue kan karakternya maksud nggak bisa masuk, tapi karena dia cuma ngelihat ih kok si artis temen-temennya ini bisa masuk di sini, gue juga pengen dong gitu. Nah kalau misalkan aku bertalenta nggak deh? Maksudnya, aduh jadi malu nih. Kamu jadi artis juga ya? Diaminin aja dulu Kak, ya kan, mudah-mudahan. Coba kasih komen dong di bawah kira-kira Nova cocok nggak jadi artis? Komen di bawah. Gitu. Nah menurut Kak Rizky sendiri, tolong berkomentar tentang diri aku. Apakah aku bisa menjadi seorang yang bertalenta kah, atau yang bisa acting kah? Menurut aku setiap orang sebenarnya punya talenta loh. Punya seorang. Kemarin aku sempat collab nih sama Tengku Syafiq, itu kan pencipta lagu kan. Dia bilang, aku tanya, Mas menurut Mas Tengku, menurut Mas Syafiq semua orang bisa nyanyi nggak sih? Bisa, menurut aku semua orang bisa nyanyi. Kan karena kan di kamar mandi juga kadang nyanyi. Apalagi kita kembangin. Aku punya talent chef. Aku bilang, emang setiap orang bisa masak? Bisa, semua orang bisa masak. Kemarin Bu Siska kalau saya sempat collab juga di YouTube-nya di Produser kan. Dia bilang semua orang bisa masak. Maksudnya bisa masak? Iya, kamu bisa masak telur ceplok kan? Apa segalanya bisa. Nah gimana caranya? Ya lu dikembangin sama ya dengan kamu. Misalnya Nova, gue bisa acting, gue yakin pasti bisa acting, tapi gimana cara lo mengembangkan bakat acting lo? Nyanyi, masak, semua itu sebenarnya bisa. Jadi balik lagi ada pilih tergantung juga. Iya, betul. Gitu. Dan balik jangan lupa pilih manajemen yang benar. Kayak Bris. Gue gak nyebut lo ya. Nggak apa-apa, gue kan promoin. Iya. Kan kakak dulunya dari karyawan TV nih, terus tiba-tiba jadi manajer. Terus gimana sih kakak tuh kaget nggak sih? Terus gimana sih cara memanagenya itu keuangannya atau job-jobnya gitu? Aku sih sebenarnya jujur pertama kaget ya, karena kan ibadah kita punya gaji tetap zaman waktu kerja gitu kan. Dan sekarang tiba-tiba aku harus memulai memanajerin artis yang ya notabene belum terlalu terkenal zaman aku pegang. Jadi ya itu, tapi aku selalu percaya gitu kalau kita kerja dengan hati terus dengan kerja keras pasti akan mendapat hasilnya gitu kan. Itu aku merasakan selama setahun pertama itu yang aku dapat dari jadi manajer artis tuh jauh banget ketimbang aku kerja gaji bulanan yang udah pasti gitu kan. Tapi menurut aku itu kan proses kan. Iya, itu proses. Gitu. Jadi sama halnya dengan orang yang casting yang tadi cuma jadi figuran, cuma dibayar gocap kayak Bobby Tarigan yang sekarang sekali show. Aku pernah juga loh Kak, beneran. Kamu pernah? Pernah jadi extra terus dibayar cuma 35.000 malah dulu. Dulu MD Entertainment aku. Oh, MD yang ya. Iya, tapi terus begitu itu aku naik jadi peran apa tuh namanya kalau yang dialog cameo. Nah terus udah gitu jadilah peran pendukung. Nah terus lama-lama naik, tapi karena aku udah males saingannya banyak, jadi aku nggak mau nerusin gitu. Terus kehilangan kontak-kontak juga, ya udahlah. Akhirnya kamu lebih pilih jadi asistennya Mbak Nunung. Nah itu ya benar. Tapi nggak apa-apa, menurut aku semua pekerjaan apapun selama kita kerjainnya dengan hati pasti akan menghasilkan yang baik kan. Iya betul. Yang terakhir nih, misalkan ada subscriber Nova atau followersnya Nova mau jadi artis, apa yang harus dipersiapkan nih? Kalau mau dipersiapkan yang mau jadi artis, menurut aku pertama kali jangan bosan ikut casting gitu kan. Terus kalau memang sekarang kan udah sosial media udah banyak, jadi bikinlah konten-konten yang menarik buat kayak di TikTok, Instagram atau YouTube. Jadi otomatis kita sebagai orang TV rata-rata semua sekarang udah patokannya sosial media, gitu kan. Terus yang pasti itu pokoknya terus kita tetap semangat, terus jangan pernah mengeluh dan melewati proses itu yang kayak dari Nova itu. Jadi jangan tiba-tiba mau langsung jadi peran utama atau sporting atau apa. Yang apa jadi ekstras dulu dan yang kecil. Nanti tiba-tiba kita dilirik kan kita nggak pernah tahu. Merasakan dulu yang susah dulu baru nanti. Biar nggak kaget ya. Iya, nggak kaget. Tapi yang pasti jangan bosan ikut casting. Jangan baru sekali, 2 kali, 3 kali casting gagal, udahan. Siapa tahu nggak ke-5 ke 10 baru berhasil ya. Iya. Jangan pantang menyerah lah ya. Betul. Iya. Kak, makasih banget nih udah mau sama Ukti Nova. Ukti Nova. Sukses loh channelnya ya. Iya, makasih banget udah share pengalamannya. Jangan lupa ya subscribe, komen, share, dan like akun YouTube-nya Ukti Nova di Nova Tanjung. Oke? Bye-bye. Bye.